Buat kalian yang dalam keadaan mendesak, butuh dana cepat tapi takut bunganya tinggi banget, nah pas banget video ini nongol di kalian karena gua akan membahas beberapa aplikasi pinjaman online bunga rendah di tahun 2025. Selain bunganya rendah, beberapa aplikasi yang gue rekomendasikan ini gampang banget cair ya untuk pengguna baru ataupun kalian yang pernah galbay ataupun kredit skor kalian jelek, masih bisa mencairkan di beberapa aplikasi pinjaman online yang gue bahas ini. Nah buat kalian yang ingin di ACC pinjamannya, kalian simak aja video ini sampai habis karena ada poin-poin pentingnya agar pinjaman kalian di ACC. Nah sebelum lanjut ke pembahasan videonya, buat kalian yang baru melihat channel ini ataupun baru melihat video ini, di sini gua akan memberikan giveaway harian ya. Buat kalian yang ingin mengikuti giveaway-nya, caranya tuh gampang banget karena gua pilih melalui kolom komentar. Nah komentar yang paling menarik maka akan gua pilih sebagai hadiah pemenang giveaway harian. Nah ini adalah pemenang giveaway harian yang kemarin ya. Buat kalian yang ingin mendapatkan hadiah giveaway seperti orang ini, kalian tinggal komentar saja yang menarik. Jika terpilih maka kalian akan mendapatkan hadiah giveaway-nya. Oke, tanpa berbahasa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan aplikasinya. Banyak orang salah pilih pinjol dan akhirnya malah bayar 2 kali lipat dari nominal pinjaman. Makanya penting banget cari aplikasi pinjaman online yang legal, aman, dan bunganya rendah. Nah di sini gue sudah rangkum 5 aplikasi yang paling worth it dan juga bunganya rendah dan paling banyak disetujui pengguna. Untuk daftar aplikasi yang pertama, di sini gue taruh aplikasi kredit pintar dan yang tentu saja aplikasi yang satu ini berbasis OJK. Untuk aplikasi yang satu ini memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah dan juga pinjamannya fleksibel ya. Maksud dari pinjaman fleksibel adalah pinjaman kalian bisa dicairkan berkali-kali asalkan masih ada limitnya. Tapi menurut pengalaman pribadi gua, pinjaman fleksibel ini hanya bisa dicairkan 2 kali saja. Nah untuk pencairan yang ketiga itu kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal. Nah jadi kalian bisa menggunakan aplikasi yang satu ini untuk melakukan pinjaman online. Karena untuk pengguna baru ataupun kalian yang kredit skornya jelek, kalian masih bisa mencairkan pinjaman yang satu ini tanpa ribet ya. Jadi buat kalian tidak hanya menyerahkan data aja tapi melakukan pinjaman tidak di ACC. Nah untuk pinjaman yang satu ini gampang banget cair ya. Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya bahwa gue pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini. Dan setahu gue ya, aplikasi yang satu ini mempunyai cashback ataupun potongan di saat kalian menyicil pinjaman kalian. Nah untuk aplikasi yang satu ini tenornya hingga 12 bulan dan paling rendahnya yaitu 3 bulan saja. Jadi buat kalian yang melakukan pinjaman, kalian coba dulu aplikasi yang satu ini karena bunganya rendah dan juga gampang banget cairnya. Percuma bunganya rendah tapi susah cair, itu buat apa? Karena dalam keadaan mendesak pasti butuhnya yang gampang cair, bukan hanya bunganya rendah doang. Nah kalian bisa download aplikasi yang satu ini ya. Kalian bisa temui di Play Store ataupun App Store kalian, karena tentu saja aplikasi yang satu ini berbasis OJK. Untuk daftar aplikasi pinjaman online bunga rendah yang kedua, di sini gua taruh aplikasi Easy Cash ya, karena ini gampang juga cairnya dan juga bunganya rendah. Hanya minusnya aplikasi yang satu ini kalian menyicilnya per 15 hari bukan per bulan. Aplikasi yang satu ini memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah. Jadi buat kalian yang ingin merawat aplikasi pinjaman online yang satu ini cocok banget nih, karena dia bisa memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah. Dan kalian bisa lihat di sini bunganya rendah mulai dari 0,01% per harinya. Dan menurut pengalaman pribadi gua bahwa aplikasi pinjaman online yang satu ini gampang banget cairnya ya. Walaupun data kalian jelek ataupun kalian pernah galbay ataupun telat bayar. Nah aplikasi yang satu ini untuk pengguna baru makin di ACC untuk pinjamannya. Untuk kalian yang kredit skornya jelek, dia paling menyediakan pinjamannya dari nominal Rp500.000 saja. Nah jika kalian melakukan pinjaman di aplikasi yang satu ini di ACC itu 500.000 dan kalian bayarnya sesuai yang dianjurkan oleh aplikasi yang satu ini, maka limit kalian akan bertambah setelah kalian melunasi pinjamannya. Untuk yang selanjutnya di sini gue taruh aplikasi Aku Laku. Nah Aku Laku juga terkenal gampang banget cairnya dan juga bunganya rendah ya. Aplikasi yang satu ini tidak hanya marketplace, karena banyak orang tahu aplikasi yang satu ini menyediakan jasa berbelanja, tapi kalian bayarnya per bulan ataupun tenor yang disesuaikan oleh aplikasi yang satu ini. Nah aplikasi yang satu ini menyediakan pinjaman juga dan yang tentu saja berbasis OJK ya. Limit dari pinjaman kilat ataupun pinjaman Aku Laku ini hanya senilai 15 juta rupiah saja. Dan menurut pengalaman pribadi gue juga bahwa aplikasi yang satu ini kalau datanya busuk masih bisa mencairkan pinjamannya, hanya nominalnya aja yang kecil ya. Jadi buat kalian yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi yang gue bahas itu, kalian harus melengkapi data diri kalian. Untuk memfoto KTP dipastikan fotonya harus jelas ya, tidak boleh blur sama sekali. Nah untuk kameranya yang kurang jelas, kalian bisa bantu dengan pencahayaan yang cukup agar hasilnya maksimal. Untuk yang keempat, daftar pinjaman online bunga rendah. Di sini gue taruh aplikasi Neo Pinjam. Neo Pinjam sebenarnya adalah aplikasi m-banking, tapi dia juga menyediakan fitur pinjaman online ya.
Dia memberikan limit hingga 100 juta rupiah dan tentu saja aplikasi yang satu ini berbasis OJK. Nah, buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman, caranya tuh gampang banget ya. Dan di video gue sebelumnya juga ada cara pinjam uang di Neobank. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui caranya, kalian tinggal download saja aplikasi Neobank dan lakukan pembukaan rekening, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Tapi untuk aplikasi yang saat ini, kredit skor kalian sangat berpengaruh ya. Nah, buat kalian yang pengguna baru, belum pernah melakukan pinjaman online, aplikasi ini cocok banget nih, karena gampang banget cairnya dan juga memiliki limit yang besar. Di saat gue pertama kali mengajukan pinjaman tuh, belum pernah minjem sama sekali di aplikasi manapun. Gue minjem di aplikasi yang satu ini, limit gue terbuka senilai 2.500.000 rupiah itu kalau nggak salah ya. Dan gue juga pernah telat bayar dari aplikasi yang satu ini. Setelah itu pinjaman gue tidak di ACC kembali. Nah, jadi buat kalian rawat aja aplikasi yang satu ini jika kalian benar-benar butuh dalam keadaan mendesak. Untuk aplikasi yang satu ini memberikan tenornya panjang ya, 12 bulan hingga 24 bulan, dan yang tentu saja bunganya rendah daripada pinjaman online yang lainnya. Nah, buat kalian yang melakukan pencairan ataupun melakukan pinjaman, diwajibkan di jam kerja, yaitu di jam 8 pagi hingga jam 4 sore, agar pencairan kalian dalam hitungan menit bahkan hitungan detik saja masuk ke rekening kalian. Nah, aplikasi yang satu ini pencairannya bisa ke rekening aplikasi yang satu ini sendiri ya. Jadi gampang banget, kalian hanya buka rekening saja untuk aplikasi yang satu ini. Nah, untuk yang terakhir di sini gua taruh aplikasi Alobank. Nah, Alobank ini sama seperti Neobank ya, berbasis m-banking. Tapi aplikasi yang satu ini menyediakan fitur pinjaman online juga, dan yang tentu saja bunganya rendah. Nah, menurut pengalaman pribadi gua, aplikasi yang satu ini kredit skornya jelek masih bisa mencairkan pinjaman ya, yaitu senilai 500.000 rupiah kalau nggak salah, karena gua pernah meminjam juga di aplikasi yang satu ini. Dan untuk aplikasi yang satu ini memberikan limit hingga 100 juta rupiah. Jadi jika kalian merawat aplikasi pinjaman online yang satu ini sangat untung ya, karena bunganya rendah juga dan juga limitnya akan terus bertambah jika kalian sudah melunasi pinjaman kalian. Kalian hanya buka rekening saja, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka dari aplikasi yang satu ini. Tidak perlu syarat-syarat ribet, pinjaman kalian akan langsung terbuka. Nah, di sini gue saranin juga ya, buat kalian yang mempunyai limit misal 10 juta, kalian ngajuin pinjaman itu jangan 10 juta itu guys. Kalian bisa ajukan pinjaman di bawah nominal limit tersebut. Nah, kalian bisa ajukan di nominal 5 juta, 6 juta, ataupun 8 juta mentoknya, agar pencairan kalian di ACC. Ini gue tambahin satu lagi ya, untuk aplikasi pinjol bunga rendah di tahun ini. Nah, aplikasi yang satu ini bernama SeaBank Pinjam. Dia memberikan bunganya 2% saja per bulannya, itu sangat rendah buat pinjaman online. Pinjaman online yang satu ini tidak semuanya terbuka, tapi buat kalian yang pinjamannya terbuka di aplikasi SeaBank ini sangat untung banget ya. Nah, keuntungan yang bisa kamu nikmati di aplikasi yang satu ini, yang pertama, aktivasi mudah secara online tanpa dokumen fisik, semua dilakukan secara online. Nah, ini seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya ya. Dan untuk aplikasi yang satu ini bebas biaya admin. Bebas biaya admin ini maksudnya jika kalian mencairkan pinjaman senilai 1 juta rupiah, maka nominal yang diterima di rekening kalian yaitu senilai 1 juta rupiah juga, tidak ada biaya admin ataupun biaya potongan. Yang ada hanya biaya bunga pinjaman kompetitif ya, mulai dari 2% per bulan, itu sangat rendah banget. Dan juga aplikasi yang satu ini fleksibel ya, bisa dicairkan berkali-kali asalkan mempunyai limit. Tapi balik lagi ya, pinjaman fleksibel itu menurut pengalaman pribadi gua hanya bisa dicairkan 2 kali saja. Nah, untuk pinjaman yang ketiga itu harus melunasi pinjaman yang kedua tadi. Dan untuk aplikasi yang satu ini memberikan limitnya hingga 30 juta rupiah. Dan untuk pinjaman di awal itu nggak mungkin setinggi ini ya. Pasti dimulai dari nominal 2 juta dan seterusnya. Dan di sini juga ada simulasi cicilan ya. Ini untuk pinjaman 30 juta, aplikasi yang satu ini memberikan tenornya hingga 12 bulan. Dan untuk angsurannya per bulan yaitu senilai 3.100.000 rupiah. Ini kita coba untuk 1 juta ya, kita tulis dulu 1 juta. Untuk 1 juta di 12 bulan kalian harus mengangsur ataupun menyicil senilai 103.000 rupiah, dan untuk 3 bulannya senilai 353.000 rupiah. Dan di sini juga gua akan memberikan tips ya agar pinjaman kalian di ACC. Yang pertama, kalian harus mengisi data diri kalian lengkap dan harus sesuai dengan KTP kalian. Dan untuk bagian pengisian data itu di saat kalian mengisi alamat, nomor NIK kalian ataupun nama lengkap kalian itu dipastiin tidak ada yang salah angkanya, 1 huruf pun ataupun 1 angka pun ya, agar pinjaman
pinjaman kalian di ACC. Untuk yang kedua, kalian harus mengisi nomor kontak darurat yang aktif ya, baik secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Dan juga disarankan buat kalian yang mengisi dua kontak darurat, kalian harus pernah melakukan panggilan di nomor kontak darurat tersebut agar aplikasi yang satu ini meng-ACC pinjaman kalian. Yang ketiga, gunakan rekening pribadi ya, tidak bisa menggunakan rekening teman kalian, saudara kalian ataupun orang tua kalian sendiri. Jadi kalian gunakan rekening pribadi kalian ya, dengan KTP yang kalian gunain di verifikasi awal. Tapi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, jangan khawatir karena beberapa aplikasi yang gua rekomendasikan tadi bisa mencairkan ke Dana. Yang keempat, jangan ajukan pinjaman di banyak aplikasi dalam satu hari. Misalnya hari ini kalian mengajukan pinjaman tidak di ACC, terus kalian coba aplikasi lain, itu pinjaman kalian tidak akan di ACC juga ya. Jadi kalian bisa coba di hari berikutnya untuk melakukan pinjaman. Nah, yang terakhir, pastikan nomor kalian aktif dan bisa dihubungi baik secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp di saat kalian mengajukan pinjaman. Disclaimer ya, video ini dibuat agar kamu tidak salah pilih dalam memilih aplikasi pinjaman online. Jangan jadikan pinjaman online sebagai sumber penghasilan ya. Kalian bisa gunain pinjaman online dalam keadaan mendesak aja jika benar-benar tidak mempunyai dana. Kalau kamu pernah coba aplikasi pinjaman online yang gua rekomendasikan itu, kalian tulis komentar di bawah ya pengalaman kalian tentang aplikasi yang gua bahas tersebut, biar kita bisa bantu teman-teman yang lain yang sedang mencari pinjaman online bunga rendah dan yang juga gampang banget cairnya. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe ya, ataupun nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info seputar pinjaman online bunga rendah ataupun pinjol yang lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.